Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Ummahat dan ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah, minggu ini insya Allah kita bertemu kembali dalam kajian rutin mingguan bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara untuk minggu ini, yang pertama adalah tilawati Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Hasuna. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad yang insya Allah akan disampaikan oleh Ummu Naila. Kepada pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali melaksanakan pertemuan walaupun dengan secara online. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita pelajari menjadi jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah dan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita buka kembali lembaran ayat-ayat cinta dari Allah. Semoga dengan kita mendekat, dengan membaca Al-Quran, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya satu ayat terakhir dari tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat, itu tanwin ketemu qaf, hukumnya ikhfa. Qad kalau kala sugra, qad khalat laha, di situ hukumnya matobi'i. Matobi kasabat, walakum ma, mim sukun ketemu mum, idgham mimi atau misli atau mutamatsil lain. Ma, di situ ada alif di ma, hukumnya matobi. Kasab qalqalah sugra, kasabtum, wala mim sukun ketemu wawu, izhar syafawi, wala matobi. Tus'aluna matobi. Amma, di situ ada gunnah musyaddadah, ya, yang kita bahas, sudah kita bahas. Amma ka, di situ matobi nu, matobi ya'malun, mad arid disukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu adzim. Kaifa haluk ya ummahatul jannati? Apa kabar semuanya ummahatul jannati? Insyaallah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya untuk kita semua, tentunya hambanya. Begitu luar biasa, Allah tidak pernah sedikit pun ya mengecewakan kita, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, suri tauladan terbaik kita, uswah terbaik kita dalam melakukan pembuktian ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yaitu pendidikan anak di dalam Islam. Kita akan masuk ke dalam kategori pemilihan yang ketiga, yakni memilih berdasarkan pada menjauhi kedekatan keturunan. Marilah sama-sama kita mulai pembahasannya dengan kita menyimak terlebih dahulu pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathah, yang ketiga, al-i'tirabi fi zawji, ya, fi zawaji. Memilih berdasarkan jauhnya dari kekerabatan di dalam pernikahan. Wa min taujihatil islami hakimati fi ikhtiyaril jaujati, dan dari arahan Islam yang bijaksana penuh dengan hikmah fi ikhtiyari di dalam memilih pasangan gitu ya, tafdilul mar'atul ajnabiyati alal nisa'i dzawati nasabi wa qarabati, mengutamakan tafdilu. Maka ketika kita memilih pasangan itu harus mengutamakan dari wanita asing, ya, wanita asing daripada wanita-wanita dekat nasabnya dan hubungannya. Kakak hirson ala najabatil waladu, dan keinginan atas menjauhkan, ya, anak-anak itu, maksudnya menjauhkan dari sisi kecacatan akan melahirkan anak-anak yang cacat gitu ya. Wadomanan lisalamati jismihi minal amrodi sariyati, dan menjamin untuk keselamatan jasmani atau fisik dari penyakit-penyakit yang menular. Wa'ahati warosati warosiyati, dan juga cacat dari sisi bawaan. Watusiyan dairoti ta'ariful usriyati, dan perluasan gitu ya, perluasan ruang lingkup di dalam kekeluargaan. Watamtinan lirabiti ijtima'iyah, dan juga mengokohkan untuk ikatan-ikatan sosial. Fafi hada tazadadu ajsamihim kuwah, maka ya di dalam hal ini semakin bertambah kuatlah jasmani mereka, maksudnya jasmani anak-anak itu. Wa wahadatihim tamasakan wasolabati, ya, dan kesatuan, kekokohan yang baik. Nah, ini diharapkan harusnya di dalam pernikahan tuh seperti ini, tuh ya. Wa tu'arifihim sa'atu wa intasyaran, dan perkenalan yang luas dan tersebar. Fala ajabu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hadara minal jawaji bidawati nasabi wa qarabati. Maka tidak mengherankan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memandang dengan keras gitu ya, dari pernikahan itu terjalin nasab dan kedekatan. Jadi Nabi Muhammad SAW ini maksudnya berharap gitu ya, dengan adanya pernikahan itu ya memang muncul nasab yang jelas dan tidak ada kerusakan di dalam nasab ini. Makanya dilarang untuk menjalin pernikahan itu masih ada nasab yang dekat, masih ada kedekatan di dalam memilih pasangan. Hatta layan sya'al waladu dha'ifan, sehingga tidak akan tumbuh anak-anak yang lemah. Watan haduru ilaihi ahati abwaihi, dan mewarisi olehnya
kecacatan orang tuanya. Artinya si anak ini nanti lahir berdasarkan kecacatan atau sifat-sifat, mewarisi sifat-sifat yang buruk yang ada pada orang tuanya. Dan itu tentunya tidak diharapkan di dalam sebuah pernikahan. Wa amradu jadudahu, dan juga penyakit-penyakit nenek moyang. Famin tahdiratihi alaihi salatu wassalamu fi hada qauluhu, ya. Maka dari periwayatannya riwayat ini itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini itu bersabda, la tankihul qarabata fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Tidaklah atau janganlah kamu menikahi gitu ya, janganlah kamu menikahi kerabat, orang yang dekat, qarib. Fa inna, maka sesungguhnya anak-anak yang akan dilahirkan itu yukhlaqu dawiyan, dia akan lemah jasmani dan akalnya. Wa qauluhu, ya, dan Nabi SAW juga bersabda gitu ya, iqtarabu wala tad'u, jauhkanlah oleh kalian itu ya, maksudnya nasab yang jauh, nikahilah nasab yang jauh, wala taqdu, dan janganlah yang nasabnya dekat. Walaqad athaba ala ilmu warathati kadzalika anna jawaja bil qarabati yaj'alun nasl ya dhaifan min nahiyatil jismi. Katakan di sini bahwa dan telah dikemukakan ya oleh para peneliti atau ilmuwan hereditas, pewarisan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwasanya menikahi kerabat gitu ya, menikah dengan orang yang dekat kerabat, menjadikan nislu itu tadi keturunan yang lemah, do'anyif, min nahiyah, dari sisi jasmaninya, wa min nahiyatid dakai, dan dari sisi akalnya. Wa yurithul auladu sifatu khuluqiyatu dhimimah, dan juga akan mewarisi anak-anak yang sifat akhlaknya itu jelek, dhimi ya, sifat akhlaknya itu jelek. Wa adatu ijtima'iyatu mustahjinatu, dan kebiasaan-kebiasaan sosialnya atau kebiasaan interaksinya juga yang tercela. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa pernikahan yang berdasarkan kedekatan nasab ya, atau mungkin pada saat ini terkenal dengan pernikahan incest, di mana pernikahan incest ini adalah pernikahan dari sedarah ya, misalnya kakak dengan adik gitu. Maka ini akan mengakibatkan kejelekan alel atau keturunan dari hereditas itu. Maka jelaslah itu diharamkan di dalam Islam. Wa hadhil haqiqatu qariruha Rasulu Islamu salawatullahi wassalamuhu alaihi mundu arba'atu asyara qarnan. Dan hakikat ini itu ditetapkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu, qabla an ya'tiyal ilma liyakulu kalamatihi, sebelum datangnya para ilmuwan ya, sebelum datangnya ilmu atau pengetahuan yang menyatakan kalimat-kalimat ini. Wa yadharu liddu'i absaru haqa'iqahu, dan menampakkan untuk orang-orang yang melihat hakikatnya. Wa hadhihi mu'jizatu li rasulana ummi azimi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan mukjizat ini itu bagi Rasulullah kita ya, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang agung ya, salatu wassalam, tudofu ila jumlati mu'jizatihi bahiratu,
ya, karena di sini dikatakan masih banyak lagi frase-frase ya atau kalimat-kalimat mukjizat yang mempesona yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, wa ikhbarotihi, dan kecerdasannya sodikoti, yang tulus. Insyaallah ya, bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, barusan telah kita simak ya, baru saja kita simak pembahasan terkait memilih pasangan hidup berdasarkan menjauhi kekerabatan atau menjauhi nasab. Hal ini gitu ya, dikarenakan kita memahami bahwa tujuan utama dari sebuah pernikahan itu tidak lain adalah melestarikan keturunan. Nah, pernikahan yang berdasarkan kepada kedekatan kekerabatan itu akan menghancurkan nasab. Ya, karena apa? Ya karena akan menghasilkan pernikahan yang melahirkan anak-anak yang cacat, ya, berdasarkan sifat-sifatnya maupun berdasarkan fisiknya. Bukan hanya dari sisi Islam, ya. Setelah bahkan dikatakan tadi 14 abad yang lalu itu Rasulullah sudah menyatakan. Namun penelitian-penelitian saat ini itu sudah sangat cukup besar ya, atau banyak ya Bunda ya. Di antaranya yang saya lihat di salah satu situs online ya, Okezone. Di sini dikatakan bahwa Dr. Arifah Rial Syam ya, spesialis penyakit dalam, menyatakan bahwa dunia medis tidak menganjurkan terjadinya perkawinan sedarah. Ini berkaitan dengan ditakutkan gen-gen yang jelek malah ketemu di tubuh si bayi. Bahkan beliau menyampaikan dampaknya, anak bisa lahir cacat, Down syndrome, talasemia, kelemahan otot tubuh, mata tidak normal, atau kelainan genetik lainnya. Bahkan dikatakan juga oleh Dr. Ari ini bahwa secara medis perkawinan sedarah ini dilakukan oleh kakak adik atau orang terdekat dari keluarga tersebut. Nah, efeknya bisa sangat besar jika pernikahan kakak adik terjadi. Resikonya bisa sangat tinggi untuk melahirkan anak dengan kecacatan faktor genetik. Masya Allah ya, Islam itu adalah agama yang memberikan solusi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, solusi yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan memilih pasangan untuk dinikahi itu jauh dari kekerabatan itu adalah sebuah solusi yang sangat dibutuhkan ya, dan sangat mempesona. Kalau tadi bahasa kitabnya sangat mempesona, sangat takjub mungkin ya, dan ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan dan dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap manusia yang hendak ingin menikah. Maka dari itu, pilihlah pasangan yang akan memperkaya keanekaragaman ya, dari sisi genetiknya gitu ya. Jadi ketika kita memilih, maka pilihlah yang tentunya tidak boleh untuk kita, maksudnya yang jangan pilih yang memang di situ adalah orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Apalagi tadi ya, pernikahan sejarah antara kakak dan adik. Naudzubillah, naudzubillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kelemahan hanyalah milik saya dan kelebihan semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan ilmunya. Semoga ilmunya menjadi berkah, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat dan ukhti fillah, tidak lupa kami mengingatkan bahwa kami Ummahatul Jannati mengadakan kuis online melalui Instagram dan juga Facebook kami di Ummahatul Jannati. Dan juga jangan lupa untuk men-share, like, dan juga komen dan subscribe YouTube kami di Ummahatul Jannati. Akhir kata, saya Sylvia Ersofa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata.
Kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.